Ya, welcome to back my channel. Selamat datang di channel saya. Ya, apa kabar bosku? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ya, di video kali ini seperti yang kalian lihat di depan gua nih ada produk YSP ya. Mungkin buat kalian yang udah pemain motor lama pasti udah ngerti lah. YSP itu produk apa ya? Ya, YSP itu adalah produk dari FCC ya. Jadi buat kalian orang-orang lama, orang-orang yang mengerti sama part-part ori pasti ngerti ya. Ya, jadi ISP ini adalah produk vendor dari produk original atau dari pabrikan motor biasanya ya. Jadi pabrikan motor tuh nggak bulatin produk dia gitu. Maksudnya ada produk sampingan yang bakal mereka pakai untuk suku cadang mereka. Contoh YSP ini bosku. YSP ini produk yang sering dipakai oleh suku cadang oleh motor ternama di Indonesia ya, yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Contoh aja kirian ya. Jadi kirian Yamaha, Honda maupun Suzuki biasanya mereka tuh menggunakan vendornya YSP atau FCC ya. Contoh aja nih gini contoh ya. Ini rumah roller punya Beat Carbo original tahun 2012 yang pertama kali gua beli itu. Beat Carbo kan gua beli pernah Beat Carbo 2012 tuh. Dan rumah rollernya udah kemakan usia ya. 2012 sekarang 2024 udah 13 tahun ini gua ganti tahun 2020 udah kemakan ada bunyi ya. Ya ini asli Beat Carbo ya bosku, KPY ya. Sini dia mangkoknya ini original ya. Di sini gua mau nunjukin kalau vendor dari Honda maupun Yamaha mereka menggunakan FCC ya. Contohnya di sini nih. Ini bisa kalian lihat ya. FCC ya. Ini original ya, bukan KW bosku. Ini KPY. Ini asli dari punyanya Honda ya, asli ya nih, bukan KW ya, nanti kalian KW ya. Tapi nggak gua pakai, gua simpan karena ini udah kemakan usia ya. Jadi gua pakai yang ori, tapi ori beliin yang terbaru gitu. Nah, yang ini simpananku. Karena Beat Carbo itu sering gua pakai jalan jauh, gua buat jaga-jaga aja ya. Suatu saat nanti bakal gua pakai gitu. Ini rumah roller yang produksi tahun 2023, ori juga Honda ya. Ya, yang ini masih baru, masih belum pernah gua coba ya. Ya, ini juga vendornya FCC bosku nih. Bisa kalian perhatikan FCC ya. Jadi sama dengan ini nih, produk yang gue beli. FCC, tapi namanya sekarang udah ganti jadi YSP, Genuine Part ya. Ya, gue beli YSP ini pertama dia itu vendornya original dari sebuah produk kayak Honda dan Yamaha Suzuki ya. Yang kedua dia itu kualitasnya original, sama dengan ori bawaan ya. Sama gitu. Nah, kayak karet slider ini punya YSP juga nih, sama ini sama kualitasnya sama kayak Ori ya, Yamaha sama persis. Kampas gandanya juga nih, kampas ganda kampas rem juga beli sekalian, harganya lebih murah malah dari Ori YSP ya. Kita lihat dalamnya. Dalamnya nggak sama dengan Ori, sama aja ya bosku nih. Kampas Ori itu banyak kuningan kayak gini nih, kalian perhatiin banyak kuningannya. Kuningan ini gunanya untuk untuk pemakem di piringan, karena produk KW biasanya nggak banyak kuning kayak gini ya, makanya kalau di rem tuh kurang pakem. Ini produk kuningan ini biasanya untuk biar performa rem itu lebih pakem aja gitu ya. Ya, ini kampas gandanya ini bakalan gue buka dulu ya. Ya, ini udah gue buka nih, bisa kalian lihat sendiri ya, persis sama kayak kampas ganda original bawaan Yamaha pun Honda. Biasanya kalau kita beli original Yamaha Honda biasanya dikasih karet kayak gini ya. Dan di sini bisa kalian lihat ada tulisan FCC ya. Bahannya juga sama bosku dengan original. Gue pernah juga beli yang originalnya sama nih. Ya, kualitasnya sama nih. Ya, jadi buat kalian mau beli kapas ganda yang Orion tuh biasanya berbeda sekitar 40.000 atau 20.000 ya. Ini yang ori Yamaha udah gua cek berbeda 30.000 lebih lah gitu berbeda. Ini gua beli cuma 100, nggak sampai 100 sih, cuma 93.000 kalau nggak salah ya. Tapi bahannya sama dengan ori pas gitu ya. Lihat kalian perhatikan, beatku juga pakai FCC bosku. Semenjak gua pakai FCC beat gua nggak gerdek lagi. Ini buat alternatif juga kalau kampas ganda kalian udah habis dan sering gerdek ya, lebih baik kalian gunakan FCC. Ya, gue sendiri gue sendiri ngerasain kalau kampas ganda FCC ini ya setara ori. Yang kedua meminal mili ini lah, pokoknya mengatasi gerdek lah gitu ya. Ini originalnya sama nih ya, FCC ya. Jadi FCC ini vendor dari sebuah produk ternama motor gitu ya. Ini kita buka lagi sekilas ya biar kalian paham gitu.
Ini remader ori bit karbu yang asli dari motornya, gue cabut dari motor gue 2012 ya. Pendornya FCC. Ini 2012 ya. Ini 2023 tapi original juga, tapi beda tahun aja nih, FCC ya. Oke, itu aja ya bosku pemahaman untuk produk FCC ini ya. Bakalan gue pasang di motor Nupo ya, karena motor Nupo itu kampas gandanya udah rusak bosku. Udah bukan rusak, udah apa? Udah tipis nih. Jadi udah kepakan tipis. Jadi dari 3 kampas ganda itu ada satu yang bener-bener tipis parah, yang keduanya agak lumayan tipis ya. Ini yang menyebabkan motor itu motor Nupo itu agak gerdek. Yang kedua performa di arah agak sedikit susah ya. Dan ketiga kalau kita bawa ngebut, gerdeknya berasa geter ya. Buat motor kalian yang bisa dikatakan sering gerdek ya, kalian cek aja di kampas ganda. Kampas ganda ini yang sering menyebabkan motor matic tuh gerdek ya. Kalau nggak mangkoknya yang kotor, kampas gandanya tipis, atau kualitas kampas ganda yang kalian pakai tuh nggak bagus, seperti mungkin kalian pernah pakai kampas ganda yang KW ya, atau kampas ganda kalian tuh nggak rata lagi gitu ya. Oke, itu aja ya bosku mengenai pemahaman mengenai produk ISP ini yang bakal gue pasangkan di Yamaha Nupo gue ya, karena ada beberapa yang udah aus itu nggak enak lagi ya. Apalagi motor Nupo yang gue pakai itu motor jadul ya, atau motor matic lawas gitu, yang keluar tahun 2006, berarti udah 18 tahun. Kalian bayang aja motor 18 tahun ya. Oke, gak usah banyak bacot nih, bakalan gue pasang di motor Nupo-nya ya, karena ya ini udah malam ya. Ini barang sebenarnya nyampe aja pas maghrib nanti tadi ya. Rencana nih mau gue pasang ya, karena udah malam, gue juga males mau bongkar motor ya, jadi besok pagi mau gue pasang ya. Berhubung gue nggak ada kunci 44 untuk membuka bagian pulih buat rumah roller itu, jadi gue terpaksa besok pagi harus ke bengkel dulu bentar buat buka kampas ganda yang lama dan diganti yang ini, dan bisa gue pasang ke motornya ya. Oke, itu aja. Lanjut besok ya, lanjut ke video part pemasangannya ya bosku. Oke, motor bosetnya udah gua bongkar ya bosku. Ya, ini kondisi kampas ganda yang gua maksud. Ini bisa kalian lihat ya, nggak ada lagi kampas gandanya bosku ya, nggak ada lagi nih, perhatian. Sama ini juga nggak ada, ini ada sedikit banget ya. Sedangkan yang bagian ini kampas gandanya udah lepas, dan yang bawah ini masih agak lumayan tebal ya. Inilah kondisinya ya. Yang baru ini bisa kalian bandingkan ya, nih tebel ya, nih ya, jauh banget ya. Ini yang nyebab kegerdek parah gitu. Dan mangkoknya ya, ini mangkoknya ya bosku. Mangkoknya ini udah ada serpian debu ya, serpian yang bakalan ini udah bener-bener ecet juga ya. Paling gua amplas juga lagi lah, ini paling bagian ini ya parah ini yang asli, yang bakal gua ganti ya. Terpaksa gua harus ke bengkel dulu karena gua nggak ada kunci untuk buka baut ini ya. Kalau sekalian ini baut ukuran 44 ya, ini bakalan gua bawa ke bengkel aja, yang seonggok ini aja sih, bukan motornya ya. Udah diganti, udah bakal gua pasang ya, karena gua gak ada kuncinya ya. Dan sekaligus gua juga mau pasang ini bosku, gua masang kanvas nih, bisa kalian lihat nih, bisa kalian lihat kanvas merah ini ya. Udah ketebak pasti barangnya, bukan barang ini ya. Ini kampasnya berjejet parah gitu, enak juga ya. Oke, langsung aja gua mau ke bengkel mau pasang ini ya, karena gua mau cabut ini aja, dan gua bakal pakai motor beat buat ke bengkel buat ganti kampas ini aja sih. Oke, lanjut aja ke bengkel ya. Baru aja dari bengkel ya bosku. Jadi kampas gandanya ini nggak masuk bosku, nggak sama gitu ya. Nih, ini punya Mio ya, nih kalian liatin aja nih, beda ya. Ya, dari kampas panjangnya beda. Ini gua curiga nih kayak punya bit karbu ya. Jadi nggak masuk bosku, lubang yang bagian ini itu besar ya buat Nupo, kalau yang ini kecil, jadi dipasang nggak masuk. Biarpun ini dibor juga nggak masuk bosku, karena diameternya nih bisa kalian perhatiin ya. Hasil gue harus nyari yang original Nupo. Kebetulan nyari part Nupo di tempatku sulit ya, kan katanya sih part Nupo tuh sama dengan Mio ya.
Ternyata beda bosku, nggak semua part-part Nupo itu dengan Mio itu sama ya. Ya ini bisa kalian liatin aja nih, kayak dalaman kayak kampus ganda aja beda. Ini asli punya Nupo ya, 5LW Yamaha ini asli punya Nupo. Kampas gandanya ternyata beda ya dengan Mio. Jadi hasil gue hari ini gagal pasang kampas ganda ya. Paling yang bakalan gue pasang ini ya, karet slider ya. Karet slider ini bakal gue ganti dengan yang YSP tadi sama. Ya, ini asli Nupo ya, 5LW ya, 5MX ya ini ya. Bakal ganti ini sama kampas rem ya. Karena kampas gandanya gagal. Jadi gua harus pesan lagi, gua harus mastiin bener-bener punya Nupo ya. Kalau punya Nupo tuh ada tulisan 5HK ya. Ini nih. Nah, lubang yang bagian yang ini ya bosku, yang masuk gua maksudnya. Itu besar gitu, dan bagian diameter kampas gandanya itu panjang kayak gini ya. Jadi nggak bener-bener nggak bisa masuk gitu. Ini 5HK ya, kodenya ada di situ, beda, bener-bener beda, nggak masuk. Jadi ya percuma aja gua ke bengkel tadi. Dan gua juga setelah dari bengkel gua cari ke bengkel-bengkel di tempatku, gua nyari kampas ganda yang kayak gini nggak ada bosku. Ternyata sulit ya. Mereka ngasih yang Mio, gua ngatain bos, kalau punya Mio gua udah beli ini, punya Mio nggak masuk. Jadi percuma aja. Alternatif mereka nyaranin gua beli punya Mio Sporty yang satu set dengan rumah ya. Gua bilang ya gua nggak senang kalau main KW-KW-an, memang harganya murah ya. Tadi ada nih yang nawarin 125, gua nggak tahu merek apa ya, tapi kalau gua cobain pakai itu ya bisa sih, tapi gimana ya, gua lebih senang kalau Kirin tuh full ori bosku. Kalau full ori itu makainya nyaman pertama, yang kedua dia lebih tahan lama yang, jadi kita nggak kemudian hari nggak ngeluarin duit lebih gitu ya. Karena yang 4 ori itu bisa tahun 5 tahun bisa sepon. Kalau yang 4 KW emang dia bisa dipakai pertama kali responsif ya. Tapi kalau udah beberapa bulan dia cepet hancur ya kampas ganda yang KW kayak gini ya. Gue pernah coba sebenarnya dulu ya di Beat gue yang ini, pernah pakai yang KW. Alhasil ya benar-benar gak enak ya. Dia enak pertama kali beli aja, tapi udah beberapa bulan jalan itu gak enak. Reduknya lebih parah lagi ya. Ya Beatku alhamdulillah full ori ya. Nupo ini juga makalan gua full ori juga masuk gua bos. Jadi gak mungkin kan kalau gua main KW-KW ini. Kalau mau KW minimal gua pakai YSP, pakai Federal ataupun pakai Aspira ya. Ketiga part itu yang gua pilih ya. YSP kan vendor dari original juga ya, FCC ya. Jadi gua mau pasang pasang kapas ganda dah sama ini. Jadi hari ini pasang kapas ganda gagal, terpaksa gua pesan lagi di online. Gua nyari yang Orion Yamaha deh, yang bener-bener punya Nupo, dan gua juga udah gua foto kampas gandanya biar nggak salah beli lagi ya bosku. Oke lanjut, gua mau pasang aja deh yang lain, dan mungkin di part berikutnya baru pasang ya. Baru aja gua ganti ya bosku, nih ganti yang baru ya, punya JSP. Ini udah kuat, nggak oblak lagi ya. Ini yang lamanya kentor bosku, jadi agak ada bunyi-bunyi gimana gitu ya. Udah gua kasih primer ya, jadi yang warna putih ini untuk bagian rumah roller ya. Sedangkan yang tebel ini, yang kuning ini untuk rumah puli belakang ya. Jadi kegunaannya itu ya. Ini udah gua pasang, udah gua kasih pelumas juga dalamnya biar nggak kering ya. Langsung gua pasang, dan yang buat yang ini terpaksa gua pesan online dulu karena di tempatku nggak ada ya. Adanya yang KW-KW, gua males pakai barang KW ya. Barang KW itu cuma bertahan baru aja enak, tapi udah kelamaan dia nggak enak lagi ya. Keredeknya lebih parah dari ori yang udah haus gitu. Ini terpaksa gue simpan. Ini gue curiga punya sama dengan punya Beat Karbu ya. Jadi alternatifnya paling gue simpan, paling gue pakai untuk Beat Karbu ini ya. Karena Beat Karbu ini kayaknya lama, kayaknya ini bakalan habis ya. Tapi nggak apalah. Jadi hari ini gue khusus pasang ini dulu, gue tempel ya. Mungkin di minggu depan baru nongol tuh yang barang Nuvo Z orinya ya, baru gue pasang gitu. Biar enak dipakai, dan terpaksa gue harus pasang ini dulu dah. Ini kampas ganda, kampas remnya depan ya, karena yang depan gue yang sebelum dipasang owner yang lamanya itu gue curiga itu kampas ganda bener-bener KW murah, nggak ada kuningannya ya, makanya ketika direm tuh lewat aja gitu, bahkan ada bunyi ya. Oke lanjut aja dah, gue pasang itu ya bosku. Gue skip aja lah di bagian ini, gue mau langsung pasang kampas rem ya. Ini udah gue pasang ya bosku. Jadi kita lanjut ke bagian ke bagian kampas ganda ya. Ini kampas kampas rem ya. Ini bisa kalian lihat. Gua nggak tahu nih kampas rem merek apa. Kawa ya. Ini bisa kalian lihat nggak ada kuningannya ya bosku nih. Ada sih cuma dikit banget gitu. Kalau yang ini ESP kuningannya banyak ya.
Ini yang menyebabkan kalau di rem tuh nggak pakem gitu ya. Nih ya, nih saya kalau lihat nih, kalau di rem tuh ada bunyi-bunyi gitu karena bahannya aja jelek ya. Langsung aja nih kita pasang. Ya karena kayaknya ini nggak bakal kepasang juga ya bosku. Karena gue nggak ada kuncinya ya bosku. Kunci buat buka ini ya. Ini baut bintang berapa ini? Ini punyanya Honda Beat ya. Karena gue nih di rumah banyak motor Honda ya. Jadi beberapa kunci Yamaha tuh gue nggak ada bosku. Nah, ini kayak kunci motor Beat ini ada yang lengkap ya. Jadi ini kunci bintang L berapa L5 kalau nggak salah nih. T10 ya atau aku salah, gue T10 kalau nggak salah. Nggak masuk bosku nih. Ini punya Yamaha, sedangkan kuncinya punya Honda. Ya, gue mau nyabut ini karena mau ngelepasin yang satu lagi nih, ada di sini nih. Nih, ini harus dicabut, terpaksa harus nyabut rumahnya ya. Jadi ya, boleh buat nggak bisa kepasang juga. Percuma aja pada ini yang tempat yang gue beli ya. Ya karena peralihan dari motor Honda ke Yamaha ya, jadi kunci-kuncinya gue banyak nggak ada ya. Oke, itu aja mengenai vlog pada hari ini. Ya hari ini pemasakannya banyak gagal ya. Kampas gandanya yang nggak masuk, padahal itu punya Mio Sporty dan punya Nuvo tuh harusnya sama ya, tapi nggak masuk gitu. Dan kampas gandanya gua nggak ada kunci, terpaksa nih gua harus ke bengkel lah atau minjem kunci sama teman gua juga nggak ada kayaknya ya. Jadi gua harus ke bengkel. Mungkin kalau gua mau ke kota Palembang gua bakalan cari-cari kunci lah buat motor Yamaha biar ketika bongkar di sendiri mudah ya bosku. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like ini bosku dan di subscribe biar gua semangat lagi untuk bikin video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.